Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir tepat pada waktunya. Sebelum kita memulai acara weekly online worship kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara worship kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari lagu Sion edisi lengkap nomor 158. Kristus datang segera. Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai. Datanglah Raja Damai, dunia dapat bercerita nestapa di Golgota. Kelak pandang kemuliaannya, kedatangan Sang Raja. Kristus datang, gemakanlah berulang, dengan harapan bahagia, mari peti kecapi, kabarkan ke seluruh dunia dengan lagu dan puji. Kristus datang, Yesus datanglah segera. Yesus datanglah segera. Doa buka dipimpin oleh Ariela Simatupang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami mulai worship. Tuhan, kirimkan Roh Kudus supaya kami bisa mendengarkan cerita, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ini. Berkati pembicara hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ariela. Selanjutnya kita akan mendengarkan dua lagu pujian berturut-turut. Yang pertama akan dibawakan oleh Teresa Turu Padang dan yang kedua oleh Kimberly Isnail. Silakan. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep
Yesus datang, kumpulkan permata, anak-anaklah permata yang bercahaya, seperti bintang di langit. Anak-anak percaya, selamanya berjaya di kerajaannya. Anak kecil yang cinta penebus, sangat indah dan berharga di hati Yesus, seperti bintang di langit. Anak-anak bercahaya, selamanya bercahaya di kerajaannya, seperti bintang di langit. Anak-anak bercahaya, selamanya bercahaya di kerajaannya. Terima kasih untuk lagu pujiannya. Kita akan mengikuti doa berkelompok. Baik, luar biasa lagu pujiannya hari ini ya. Dan untuk doa kelompok, kita akan mendoakan terlebih dahulu Mama dari Diola yang berulang tahun minggu lalu, Ibu Diana. Jadi kita berdoa bersama dulu untuk itu. Kemudian kita akan dibagi ke kelompok breakout room. Untuk kelompok breakout room, mungkin nanti misalkan butuh bantuan dari teman-teman yang lain untuk bantu pimpin. Di sini ada Mem Lia, ada Miss, dan apakah boleh LJ juga untuk pimpin di kelompok doa? Boleh. Oke, berarti nanti bisa 3 ya. Terima kasih. Jadi untuk sekarang kita akan berdoa bersama dan minta kesediaan dari Mem Lia untuk mendoakan. Baik, mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam tata kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat Tuhan bagi kami. Engkau mempertemukan kami, maupun baik secara online saat ini, kami sudah bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa khusus bagi Ibu Diana yang berulang tahun minggu yang lalu. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberkati Ibu Diana dalam setiap kehidupannya. Tuhan, sampai pada hari lalu ia berulang tahun. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat akal budi dari surga, memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam pelayanannya di rumah tangga maupun pelayanannya di tempat yang lain. Biarlah berkat dari surga mengalir di dalam kehidupan Ibu Diana, dan itu akan terpancar dalam kehidupannya kepada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya, dapat lebih dekat kepada Yesus Kristus, dapat senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Dan sekarang kita akan ke breakout room. Seperti biasa, sebelumnya sudah seperti yang kita sering lakukan, yaitu kita akan menyampaikan usulan-usulan doa kita, kemudian nanti yang memimpin di tiap breakout room yang akan mengarahkan siapa yang akan berdoa. Oke, di room 1 ada LJ, di room 2 nanti ada Miss, dan di room 3 nanti ada Mem Lia. Selamat berdoa, dan jika sudah selesai boleh kembali ke main room.
Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Miss Trilia Orang Atuk. Miss Trilia ini adalah istri pendeta muda Arno Orang, sementara melayani sebagai pendeta muda di Jemaat Cihampelas, Bandung, Konfres Jawa Barat, dengan judul Kenaikan dan Ia Akan Datang Kembali. Silakan, Miss. Baik, terima kasih LG perkenalannya. Shalom, selamat siang adik-adik semua. Selamat siang. Baik, kita akan membahas. Izinkan Mem mau share screen dulu ya. Bolehkah? Sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Iya. Pembahasan kita seperti yang tadi dijelaskan mengenai kenaikan dan Ia akan datang kembali melalui buku riwayat Yesus. Oke, kita mulai saja. Pekerjaan Yesus waktu itu kan sudah selesai tuh. Adik-adik pasti tahu ya, karena sudah selesai membahas pelajaran sebelumnya. Nah, saatnya Yesus kembali ke rumahnya di surga karena tentunya Ia sudah menang. Saat itu Yesus dan ke-11 muridnya mereka menuju ke Bukit Zaitun. Tetapi para murid saat itu tidak tahu loh kalau itu adalah percakapan terakhir mereka dengan guru mereka, dengan Yesus di dunia ini. Nah, saat itu sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus memberikan janji yang sangat-sangat berharga.
bagi setiap pengikutnya. Oke. Mem boleh minta tolong siapa yang bisa baca ya Matius 28 ayat 20. Boleh minta tolong. Oh, sudah ada yang angkat tangan. Kevin Abineno. Silahkan, Matius 28 ayat 20. Ini Matius 28 ayat 20. 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, itulah janjinya tadi. Aku dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, ya. Itulah satu janji yang sangat besar juga yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya saat itu, dan itu berlaku bukan hanya untuk murid-muridnya loh. Itu juga berlaku untuk kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita saat kita mengabarkan kebenaran atau mengabarkan Injil itu. Lanjut. Mereka melewati puncak bukit ya, dekat Betania. Disitulah mereka berhenti sejenak, dan murid-murid pun itu mulai mengelilingi Yesus. Ya, dari wajah Yesus bersinar cahaya saat Yesus melihat murid-muridnya ini dengan penuh kasih sayang. Perkataan yang lemah lembut itu, janjinya yang lemah lembut itu, sangat mendalam dan masuk ke dalam telinga murid-murid mereka. Wah, dan menyejukkan hati murid-muridnya ini. Lanjut. Setelah itu, Yesus merentangkan tangannya untuk memberkati murid-muridnya. Dan pelan-pelan Yesus naik ke awan. Waduh, para murid itu melihat Yesus. Semakin lama, semakin naik. Mereka heran, mereka kagum. Tapi mereka bingung juga. Ya, takjub, mereka sangat kaget. Wow, ya. Pada saat itu, mereka juga mendengar suatu musik yang merdu, suatu nyanyian yang amat indah, menggembirakan, yang dibawakan oleh para malaikat. Wah, sebelum kita lanjut nih, kita akan menceritakan, kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa yang terjadi pada saat Yesus naik ke surga? Yesus naik pelan-pelan, sudah hilang dari pandangan para murid, ditutupi oleh awan-awan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa sih yang terjadi pada saat Yesus naik itu? Kalau kita baca dalam tulisan, Murid-muridnya sedih. murid-muridnya sedih. Oke. Selain itu, kita akan melihat hal yang tidak bisa kita lihat, ya, karena ini ditulis oleh Nyonya Ellen White yang menuliskan melalui Roh Kudus yang memberikan dia penglihatan. Nah, pada saat itu, setelah Yesus hilang dari pandangan murid-murid di Bukit Zaitun, Yesus berjumpa dengan pasukan alam semesta. Mereka semua menyanyikan lagu yang gembira penuh dengan kemenangan, menyertai Yesus menuju ke surga. Dan di pintu kota Allah, adik-adik bisa bayangkan sendiri ya, kita tidak pernah melihatnya soalnya ini. Makanya Mem juga tidak menampilkan gambarnya, karena memang kita sama sekali belum pernah melihatnya. Tetapi Tuhan telah memberikan hikmat dan juga pandangan kepada Nyonya White supaya kita juga bisa memikirkannya seperti apa kira-kira ya. Jadi di pintu kota Allah ada beribu-ribu malaikat berlaksa-laksa tidak terhitung banyaknya. Mereka sedang menantikan kedatangan Yesus. Wah, saat sudah dekat, penjaga pintu kota Allah itu dia membuka pintunya lebar-lebar.
Dan masuklah terlebih dahulu para malaikat yang mengantar Yesus itu. Mereka masuk lebih dahulu dengan lagu-lagu pujian yang merdu, yang menggetarkan hati. Setiap penghuni surga menanti untuk memberikan penghormatan kepada panglima mereka, yaitu Yesus Kristus yang telah kembali menang dari kejahatan. Mereka menantikan Yesus menempati tempatnya di atas tahta Bapa. Tetapi Yesus belum bisa menerima mahkota itu. Yesus juga belum bisa menerima jubah kerajaan yang untuknya itu. Karena apa ya? Ternyata Yesus mempunyai sebuah permohonan kepada Bapa. Wow, permohonan apa ya itu? Ini yang Yesus minta. Dikatakannya bahwa di mana Yesus meminta bahwa di mana Yesus berada, di situ juga umatnya berada. Dan jika dia akan memperoleh kemuliaan, mereka juga atau umat-umatnya juga akan turut bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang menderita dengan Yesus di atas dunia harus memerintah dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Ternyata itulah permintaan Yesus setelah dia sampai di surga. Kami tidak bisa melihat layarnya. Iya, benar sekali. Ini Mem lagi cerita saja. Layarnya memang sengaja putih karena tidak ada gambarnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana keadaan surga itu, ya. Jadi, pada saat Yesus sudah sampai di surga, dia tidak langsung naik ke tahtanya, tidak langsung memakai mahkota, tidak langsung memakai jubah kerajaan, tetapi Yesus memohon kepada Bapa. Bapa, saya mau orang-orang yang mengikuti saya, yang menuruti kehendak Tuhan, ya, supaya tetap berada di mana Yesus berada, mereka juga berada. Wow, itulah yang Yesus minta dari Bapa. Saking Yesus sayangnya kepada kita, sangat sayang kepada kita sehingga Yesus meminta kepada Bapanya supaya kita dapat bersama-sama dengan dia. Lalu apa jawabnya ya? Lalu Bapak menjawab apa ya? Oke, selanjutnya meminta adik-adik semua untuk bisa salah seorang membaca di dalam Ibrani 1 ayat 6. Sekarang meminta boleh bantuan Rebecca dan Davai. Siapa ya? Boleh Rebecca ya? Nah, Rebecca, boleh baca Ibrani 1 ayat 6. Oh, sorry. Saneta nanti next ya. Saneta sama Serlina ya. Nanti next. Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 6. Oke. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya, terima kasih Rebecca. Nah, itulah yang dikatakan oleh Bapa saat Yesus meminta apa tadi? Semua umatnya akan bersama-sama dengan Yesus nanti ya. Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Maka pada saat itu juga para penghuni surga, semua malaikat, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan dengan gembira ya. Seluruh malaikat sujud di hadapan Yesus anak Allah yang telah menang atas raja kegelapan, mengalahkan maut dan mengalahkan dosa. Wow, itulah yang terjadi di surga setelah Yesus naik, terangkat dari bumi ini. Luar biasa ya. Puji Tuhan sekali. Yesus sangat sayang kepada kita loh. Jadi kita sudah memiliki satu janji bahwa kita akan berada bersama-sama dengan Yesus di surga ya, umat-umat Tuhan. Selanjutnya ini dia baru ada slide-nya. Nah, sedangkan yang terjadi di bumi saat itu adalah murid-murid masih tercengang melihat ke atas, menatap Yesus hilang di tengah-tengah awan.
Pada saat mereka melihat ke belakang mereka, ternyata ada apa? 2 orang malaikat, ya. 2 orang malaikat ini mereka berdiri di belakang. 2 orang malaikat ini berdiri di belakang mereka. Kira-kira apa yang dikatakan ya? Apa yang dikatakan malaikat itu? Next, tadi Saneta dan Serlena ya, boleh bacakan. Ini dia. Kisah 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Amin. Terima kasih. Kedua malaikat itu hanya sebagian kecil dari rombongan yang besar sekali yang tadi bersama-sama dengan Yesus ya, yang sudah kita dengarkan ceritanya. Nah, para malaikat ini, mereka dengan rasa simpati, dengan rasa kasih sayang, mereka berdiri untuk memberikan jaminan bahwa perpisahan itu bukanlah perpisahan selama-lamanya. Malaikat-malaikat itu memberikan kekuatan kepada murid-murid Yesus ya saat itu yang takjub dan heran saat itu melihat Yesus naik ke surga. Tetapi apa katanya? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan caranya sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini akan ada hubungannya dengan penjelasan berikutnya. Jadi, pada saat mereka mendengarkan itu, murid-murid itu akhirnya kembali dengan apa? Tadi bilangnya mereka sedih ya, tetapi setelah itu murid-murid ini kembali ke Yerusalem dan orang-orang merasa heran melihat para murid Yesus ini. Kenapa mereka rasa heran? Mereka pikir pada saat murid-murid ini ditinggalkan oleh Yesus, setelah melewati pengadilan dan penyalipan Yesus, mereka pikir murid-murid ini akan murung, mereka akan malu, ya. Itu kan yang terjadi ya, seperti biasanya. Tetapi apa yang terlihat? Oh, bahkan bahkan musuh-musuh mereka, musuh-musuhnya Yesus di dunia ini waktu itu berharap melihat wajah murid-murid ini penuh dengan rasa duka, dengan rasa dikalahkan. Tetapi justru sebaliknya, wajah murid ini tampak gembira dan kemenangan, kegembiraan itu tampak di wajah mereka. Kegembiraan itu bukan kegembiraan yang datangnya dari surga, dari dunia loh. Itu berasal dari surga karena mereka punya pengharapan yang pasti, ya. Mereka tidak meratapi pengharapan yang menemui kekecewaan, ya. Mereka memiliki pengharapan yang pasti bahwa guru mereka sudah ada di surga dan akan kembali ke dunia ini dengan cara yang sama seperti mereka melihat ia naik ke surga. Ya, mereka penuh pujian dan penuh syukur sehingga orang-orang di sana bingung kok bisa begini mereka ya, karena mereka punya Yesus, mereka punya pengharapan di dalam Yesus. Dengan gembira mereka ceritakan hal yang menakjubkan, mereka cerita tentang Yesus itu, bagaimana Yesus dibangkitkan dari kematiannya, bahkan kenaikan Yesus ke surga. Kesaksian itu membuat orang-orang percaya kepada Yesus. Banyak orang menerima kesaksian mereka. Ya, murid-murid jadi tidak ragu lagi akan masa depan. Mereka tahu Yesus sudah ada di surga. Mereka tahu Yesus memperhatikan mereka dari surga. Murid-murid Yesus juga tahu bahwa Yesus menunjukkan kepada Bapaknya tangan dan kakinya yang penuh dengan luka. Karena salib itu ya, sebagai bukti bahwa mereka, murid-murid itu, sudah dibayar dengan tunai, ya, bukan hanya murid-murid tetapi bagi semua umat yang ditebus. Mereka juga tahu bahwa Yesus akan datang kembali diiringi dengan semua malaikat kudus dan mereka menanti peristiwa itu dengan gembira, dengan kegembiraan yang amat besar. Itulah yang membuat mereka gembira dan tidak sedih. Ya. Oke. Selanjutnya, sebelum mengadakan perpisahan dengan murid-muridnya, ternyata Yesus sudah ada yang angkat tangan. Oke. Ternyata Yesus sudah memberikan janji tentang kedatangannya. Tadi siapa yang angkat tangan? Maaf.
Mem kurang melihat dengan baik. Faith. Faith ya, Faith. Oke, Deborah next ya. Ingat ya, masih abis ini ada lagi. Faith boleh baca dulu ini yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 13, janji Yesus. Boleh. Janganlah gelisah hatimu, katanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 13. Amin. Terima kasih banyak. Itu janji Yesus ya. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Dan kalau sudah, apa yang Yesus katakan? Dia akan datang kembali membawa kita ke tempatnya supaya di mana Yesus berada, kita juga berada. Oke, next Deborah boleh bacakan ini. Mem yang mana? Yang Matius 24 ayat 26 sampai 27 ada di slide, sayang. Oke. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Terima kasih, Deborah. Ini ayat yang tadi bukan hanya janji yang Yesus berikan untuk kedatangannya yang kedua kali. Ternyata di dalam Matius 24 ayat 26 sampai 27 yang sudah dibacakan oleh Deborah tadi, Yesus memberikan peringatan. Ya, peringatan tentang apa? Penipuan. Jadi, katanya, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Gimana kira-kira kita? Mau pergi ke padang gurun? Males. Mau. Enggak. Tentu tidak. Tuhan Yesus sudah bilang, jangan kamu percaya. Karena Yesus sudah kasih tahu peringatannya akan ada yang terjadi seperti ini. Mungkin waktu dulu juga sudah pernah terjadi ya. Dan sekarang mendekati juga akan jadi pada saat Yesus sudah mau datang, ada yang bilang, oh Yesus ada di Amerika Serikat. Kira-kira kita mau berbondong-bondong ke sana ya? Tentu tidak ya. Enggak. Enggak lah gitu. Karena Yesus sudah bilang sendiri, jangan kamu percaya. Peringatan ini juga tentunya bagi kita ya. Ada orang yang ada juga loh tanda-tanda selain ini ya. Ada orang yang memiliki hubungan dengan dunia roh-roh orang mati. Contohnya dibilang, oh Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, karena dia bisa menampilkan dengan kekuatan roh-roh jahat, bukan kekuatan Tuhan ya. Atau bisa juga dengan orang yang berbicara dengan orang yang sudah mati. Ya. Oh, kemarin saya ketemu sama almarhum atau almarhumah. Siapa gitu ya, dibilang yang sudah meninggal. Tidak boleh kita percaya karena itu adalah pernyataan dari spiritualisme. Ya. Orang-orang yang menggunakan kekuatan setan untuk membuat sesuatu hal atau mujizat yang dapat saja terjadi bagi orang-orang yang sudah mati. Padahal itu sebenarnya tidak. Yang Yesus katakan tentang hal ini adalah, janganlah kamu percaya. Itulah ya. Seperti jaminan juga yang telah diberikan malaikat kepada murid-murid saat Yesus terangkat ke surga tadi, yang dibacakan oleh teman kita dalam kisah 1 ayat 11 apa? Yesus yang terangkat ke surga
akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana mereka melihat Yesus naik ke surga. Jadi kira-kira Yesus akan turun ke bumi ini dengan cara yang bagaimana? Yang sama. Yang sama. Bagaimana dia naik ke atas, begitu juga pada saat Yesus datang ke dunia. Kira-kira ada di mana-mana atau ada di atas awan? Di atas awan. Di atas awan, seperti Mana-mana juga ada. Iya, di mana-mana juga ada. Benar sekali. Nanti akan ada selanjutnya. Semua mata akan memandang. Next. Ia akan datang kembali. Oh, ini dia. Benar sekali. Ayatnya ada di Wahyu 1 ayat 7. Tessa boleh bacakan? Boleh dibuka Alkitabnya, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Itu dia. Jelas ya adik-adik, bahwa Yesus akan datang, semua mata akan melihat dia. Nggak ada ceritanya ada di sana, ada di sini. Karena semua orang bisa melihat dia. Mau kita lagi di belahan dunia bagian mana, semuanya bisa melihat Yesus. Nah, hari dengan jamnya, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tidak bisa tahu. Karena apa? Karena Yesus tidak, hari dan jam kedatangan Yesus tidak dikatakan. Yesus bahkan berkata kepada murid-muridnya bahwa dia sendiri tidak mengetahui hari dan jam kedatangannya yang kedua kali. Tetapi Yesus menyebutkan kejadian-kejadian tertentu yang dengan itu mereka dapat mengetahui saat kedatangannya sudah dekat. Ya, jadi ada tanda-tanda yang Tuhan Yesus berikan. Ya, apa saja sih tanda-tandanya? Siapa tadi ya? Ada lagi yang belum baca? Boleh bantu Mem baca yang ada di slide ini? 2 orang, 1 untuk Lukas, 1 untuk Matius. Saya. Oke, Sekar dan Kaleb. Silakan, Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Oke, Matius 24 ayat 29 boleh Waislin ya. Waislin juga angkat tangan. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Nah, itulah sebagian dari tanda-tanda yang Yesus berikan kepada kita. Bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tandanya ya, matahari, bulan, dan bintang. Next, ada lagi ayatnya di dalam Lukas 21 ayat 25 dan 26. Siapa? Given. Arin. Oh, siapa selanjutnya? Given dulu ya, Boleh Given baca lagi? Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Baik, terima kasih. Ya, itulah yang akan terjadi ya, tanda-tandanya. Yesus sudah kasih tahu tanda-tandanya, tanda-tanda kedatangannya. Jadi kita, walaupun kita tidak tahu kapan, walaupun tidak tahu jamnya, harinya kapan, tetapi kita dapat mengetahui melalui tanda-tanda yang terjadi, seberapa dekatnya kita dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Wow, ini ada fakta-fakta yang Nyonya White telah berikan kepada kita. Pada tanggal 19 Mei, siapa ya yang baca ya? Oh, Zeneta dan Serlina, sorry.
Neno bersaudari ya, boleh dibaca. Apa yang terjadi tanggal 19 Mei 1780? Matahari digelapkan. Hari itu dikenal dalam sejarah sebagai Hari Gelap. Di bagian timur Amerika Utara, kegelapan lebih hebat sampai di beberapa tempat orang harus menyalakan lilin pada siang hari. Hingga lewat tengah malam walaupun bulan penuh, tetapi tidak bercahaya. Baik, sekarang Efrata Cliff boleh baca apa yang terjadi tanggal 13 November 1873. Suatu peristiwa yang amat ajaib berlangsung di langit, bintang-bintang berjatuhan yang pernah dilihat manusia. Terima kasih. Itulah ya, sudah terjadi loh adik-adik. Berarti artinya apa? Kira-kira Tuhan masih lama lagi mau datang? Sudah nggak lama, Iya. demi hari lebih dekat. Oh, hari demi hari lebih dekat. Baik, terima kasih. Benar sekali ya. Sejak masa itu, lihat yang Nyonya White katakan. Sejak masa itu gempa bumi, gelombang besar, gelora laut, penyakit sampar, bala kelaparan, kebinasaan karena kebakaran dan banjir berlipat ganda adanya. Semua ini dan bangsa-bangsa akan takut dan bingung, menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, lihat ya sekarang ya, kira-kira makin ke sini makin sedikit bencana alam kalau adik-adik lihat, atau ada yang pernah dengar? Makin banyak. Makin banyak ya Ya, bencana alam. pernah di sini hujan sampai mati lampu. Wow, jadi gelap, mati lampu. Dan juga Rebecca pernah rusak karena ada angin topan. Angin topan. Lagi diperbaiki. Hujan lebat. Hujan lebat sampai pohon tumbang. Astaga, lihat betapa banyaknya ya. Semakin hari semakin bertambah hal-hal seperti itu ya. Sekarang panas, kalau musim panas sekali, semakin panas. Bahkan orang-orang di beberapa tempat ada yang kekeringan. Ya, tanda-tandanya semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa Yesus sudah mau datang. Ya, oke. Yang terakhir boleh Ariela dan Ariana membacakan ayat yang terakhir. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Terima kasih. Demikianlah adik-adik, sangat dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Ya, walaupun kita nggak tahu kapan, tetapi tanda-tandanya sudah menyatakan betapa dekatnya kedatangan Yesus. Dan ayat yang baru saja dibaca adalah gambaran saat Yesus datang ke dunia ini. Setelah kita melihat tanda-tandanya, kita bersedia, Yesus akan datang segera. Kedatangan Yesus digambarkan seperti di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Ya. Yesus akan datang dalam awan-awan yang besar, penuh kemuliaan. Rombongan besar para malaikat akan bersama-sama dengan Yesus ya. Yesus tidak datang sendiri, tetapi dia membawa pasukan malaikatnya. Lalu apa yang dikatakan tadi? Orang-orang mati gimana? bangkit. Bangkit. Dan orang saleh dan orang yang saleh masih hidup akan diubahkan. Semuanya akan menjadi kemuliaan, ya, yang dari mengubah orang saleh yang masih hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi adik-adik, kita harus bersedia pada saat Yesus datang dan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan
masih hidup saat itu, ya, dikatakan Yesus akan mengubah orang saleh yang masih hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya kita sudah harus hidup di dalam kemuliaan Tuhan sebelum Tuhan datang. Jangan kita berpikir, Tuhan Yesus datang nanti saya diubahkan kok. Nggak apa-apalah saya lakukan hal ini dan itu yang tidak baik. Tidak seperti itu. Tetapi dikatakan bahwa orang saleh yang masih hidup itu akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, jadi kita memang harus hidup saat ini dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kita untuk kita lakukan, untuk kita hidupkan. Ya. Yesus akan datang menjemput kita, ya. Yesus tidak akan melupakan janjinya bahwa Dia akan datang untuk menjemput umat-umatnya. Pada saat Yesus datang, lingkaran keluarga bersatu kembali. Mungkin di sini beberapa dari kita atau orang tua kita yang sudah kehilangan keluarga, sudah kehilangan orang tua, kehilangan mungkin juga kehilangan anak, mungkin ada yang sudah nggak ada oma opa atau kakek nenek atau apa bahasa lainnya ya, sudah tidak ada juga mungkin teman-teman atau sahabat kita, saudara-saudara sepupu kita, ada yang mungkin sudah beristirahat mendahului kita, tetapi kita dapat memikirkan suatu hari yang cerah saat sangkakala Tuhan itu menggema, ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 52, ayat penutup ini biar Mem aja yang baca ya. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan, ya. Demikianlah kedatangan Yesus yang kedua kali. Adik-adik, masa itu sudah dekat ya. Tadi kita sudah pelajari. Tadi kita sudah pelajari. Masa itu sudah dekat, tidak lama lagi. Ya, kita akan melihat Raja Yesus sebagai Raja di dalam keindahannya. Tidak lama lagi, Yesus datang untuk menghapuskan segala air mata di mata kita. Tidak lama lagi Ia akan membawa kita dalam bentuk yang tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Oleh sebab itu, pada saat Yesus memberikan tanda-tanda kedatangannya, Dia bilang, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, demikianlah adik-adik pelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Kita harus benar-benar bersedia karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Adik-adik jangan 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 takut walaupun kita tidak tahu kapan tepatnya, nggak tahu harinya, nggak tahu jamnya. Kita harus tetap mempersiapkan diri kita masing-masing. Ya, karena Tuhan Yesus dikatakan di ayat lain datang seperti pencuri. Ada nggak sih yang tahu pencuri mau datang kapan? Kira-kira Enggak. nggak ada yang tahu. Ya, Yesus datang seperti pencuri loh. Jadi kita harus siap sedia, bersedia bahwa Yesus akan datang, kita sudah siap. Walaupun mungkin di sini ada adik-adik yang masih lebih kecil ya, masih usianya masih di bawah-bawah, ataupun bahkan kita semua adik-adik yang lain yang belum dewasa ya. Tetapi pekabaran ini juga ditujukan kepada kita semua, adik-adik juga ya, bukan hanya kepada orang dewasa saja. Adik-adik juga harus bersedia, bersiap sedia. Biarlah Tuhan saja yang akan menolong kita semua bersedia atas kedatangannya yang kedua kali, supaya kita menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang akan diangkat ke surga untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikembalikan kepada MC. Terima kasih banyak Miss Trilia untuk renungan yang sudah dibawakan. Untuk menutup acara kita, mari kita menyanyi bersama-sama dari lagu Sion edisi lengkap nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci.
jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Untuk doa tutup akan dipimpin oleh Dorothy Turupadang dan Miss Trilia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga. Sekarang kami sudah selesai acara weekly online worship. Tuhan, sekarang kami mau tutup weekly online worship. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus menyambung doa dari hamba Tuhan Dorothy. Kami bersyukur untuk saat ini firman Tuhan telah kami dengarkan. Bapa, kami mohon persiapkan hati kami, sucikan hati kami lebih suci lagi, buat hati kami lebih rendah hati lagi, lebih mengasihi lagi, agar kami benar-benar menjadi umat-umat Tuhan yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terlebih khusus bagi anak-anak Kerubium ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi dari surga, memberkati anak-anak ini dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka agar senantiasa diberkati, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dan ya Bapa, kami sangat rindu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami akan diangkat bersama-sama dengan Yesus tinggal di surga. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh orang tua. Kiranya Tuhan memberkati para orang tua untuk diberikan selalu kesehatan dan kekuatan, hikmat akal budi dari surga, memberkati para orang tua dengan kesabaran, kasih karunia Yesus Kristus dalam mendidik anak-anak ini. Begitu juga dengan para guru ya Tuhan. Biarlah setiap pengajaran yang diberikan, baik oleh para guru maupun para orang tua, itu dapat menyiapkan anak-anak ini untuk menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai kami sepanjang sisa hari ini dalam setiap aktivitas kami, karena kami mau serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara worship sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan yang sudah ambil bagian. LJ yang sudah jadi MC, terima kasih untuk semua ya, tadi doa buka, lagu pujian, sampai doa tutup, dan bahkan semua yang berpartisipasi untuk hadir dan baca ayat-ayat. Dan terlebih khusus terima kasih untuk Mem Lia yang sudah sharing dengan kita cerita luar biasa tentang kenaikan Yesus dan bahwa janjinya dia akan datang kembali. Boleh kasih reaction-nya? Siapa yang bersyukur untuk firman Tuhan hari ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Dan
Baik, Miss. sebelum kita keluar, Bye. belum selesai ya, kita Makasih belum semuanya. foto. Thank you, Miss. Selamat ya, Oke, foto aku dulu. bersama. Ya, tadi Miss mintanya reaction ya. Terima kasih semuanya. Oke, kita akan foto bersama.